Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton setia channel YouTube ini? Terima kasih sudah mampir pada video mengatasi zero varian pada uji faktor atau uji analisis faktor analisis. Nah, ada beberapa tahapan atau skenario yang dilakukan jika kita mengalami data zero varian. Ini adalah contoh kasus yang akan saya tunjukkan. Jadi saat kita melakukan analisis faktor, pada menunya kita klik Analyze, kemudian Dimension Reduction, faktor. Nah, di sini tadi saya sudah contohkan ini beberapa item. Untuk diketahui X ini adalah item dari pertanyaan survei atau kuesioner yang kita lakukan. Ini hanya uji simulasi, mungkin terjadi atau ditemukan dalam kasus teman-teman yang melakukan uji faktor. Nah, kita masukkan itemnya, item variabelnya. Semua ini kita anggap ini adalah satu variabel yang akan kita uji faktorkan. Kemudian kita klik descriptive. Kemudian di sini kita uji KMO-nya sama covariant matrixnya kita lihat. Extraction-nya, script load-nya kita hidupkan. Principal komponennya kita gunakan maksimum likelihood yang ini. Yang ini tidak usah diganggu, eigenvalue-nya tidak usah diganggu. Kita continue, rotation-nya kita gunakan Parimex. Boleh juga menggunakan direct oblimin. Dua ini disarankan untuk uji analisis yang diterima pada publikasi-publikasi internasional. Pilih saja salah satunya, Parimex atau direct oblimin. Dalam kasus ini saya menggunakan uji Parimex. Kemudian skornya bisa save as variable. Di sini saya tidak menggunakan. Kita lanjut option exclude case live width-nya. Ini kita centang di sini, sorted by size, kemudian suppress small coefficient-nya. Di sini kita buat 4. Ada yang buat 3, ada yang buat 5. Tapi di sini dalam kasus ini saya gunakan 4. 4 ini sesuatu yang common, yang lazim digunakan dalam publikasi-publikasi internasional, khususnya untuk mengetahui hasil uji faktor. Nah, kita akan coba. Nah, maka akan ditemukan data seperti ini. Di sini ada warningnya. Diketahui ada terlebih dari 2 kasus atau sekurangnya beberapa variabel atau item di dalam covariant matrix atau item yang kita uji ini memiliki zero varian. Artinya kemungkinannya zero varian ini disebabkan oleh missing values. Missing values itu ada item yang tidak diisikan 0, misalnya 0. Misalnya tidak diisi. Jadi ada satu item itu dilewatkan oleh responden kita. Atau bisa juga misalnya jawabannya misalnya kita menggunakan skala Likert-nya 1 sampai 5, tetapi ada yang mengisi misalnya 7. Nah, itu akan membuat juga covariant matrixnya error. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita lakukan uji missing values. Uji missing values ini terdapat beberapa tahapan. Bisa menggunakan transform ini dengan replace missing values. Ya, ini kalau memang ada data yang missing atau yang values-nya tidak terisi. Kita klik saja misalnya 1 sampai 22. Kita coba. Kemudian kalau kita melakukan replace missing values ini, maka otomatis dia akan membuat satu item terpisah, duplikasi dari
item yang telah kita construct atau yang sudah kita buat ini sebagai contoh kasus. Nah, maka dia akan terisi seperti ini. Ternyata dari hasil uji missing Peliusnya tidak ada data yang missing. Artinya memang terisi semuanya. Artinya bisa kita asumsikan bahwa covariant matrix ini atau zero varian ini terjadi bukan karena missing Pelius. Artinya bisa terjadi dengan faktor lain. Contohnya, jawaban untuk satu item ini semuanya sama. Misalnya diisi karena responden kita malas, diisinya 5 semuanya. Artinya dari 3.000 responden, untuk item pertanyaan nomor 4 misalnya dijawab dengan pertanyaan yang sama. Di sini bisa terdeteksi contoh. Di sini 0 semuanya ini, 0 satu baris ini menandakan bahwa responden mengisi item pertanyaan yang sama ini dengan jawaban yang sama. Apakah dia 4, ataukah 5, ataukah 6 dalam skala Likert-nya. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 item yang secara variannya zero varian, artinya tidak ada keberagaman jawaban. Nah, ini bisa juga dilihat melalui uji frekuensi. Contohnya kita pakai analyze descriptive statistic frekuensi. Nah, kita masukkan item yang akan kita uji missing Peliusnya. Kemudian kita masukkan variabel, statistiknya cukup kita uji maksimum, minimum. Minimum dan maksimumnya kita centrang, yang lainnya tidak usah. Maka langsung kita okekan saja. Nah, di sini terlihat nanti pada jawaban ini, perhatikan, contoh tadi kita lihat pada item 9 dan item 10, kemudian item 19, 20, dan 21. Jawaban responden itu minimumnya 4, maksimumnya 4. Artinya tidak ada perbedaan antara jawaban mereka itu datar dari skala Likert misalnya 1 sampai 6. Semua responden dari 203 responden ini menjawab 4 semua. Nah, ini membuat zero variannya 0, 0. Kemudian ada item 12, item 10, item 18, 3, semuanya menjawab 3, item 19 semuanya menjawab 4, item 20 semuanya menjawab 4, dan item 21 semuanya menjawab 4. Nah, item inilah yang akan kita exclude dari variabel yang akan kita ujikan faktornya. Nah, sekarang kita coba melakukan uji analisisnya kembali ke dimension reduction. Nah, tadi seperti di sini ada X9 yang zero varian dari 1X1 sampai seterusnya. Itu semuanya menjawab berapa tadi? Menjawab X9 menjawab 3, X10 menjawab 4, X12 menjawab 4 juga, semuanya menjawab 4, X18, 19, 20, dan 21. Nah, kita coba mengeluarkan yang pertama adalah X9. X9, diklik saja kontrolnya biar bisa di-exclude sekaligus. Kemudian X10, kemudian X12, kemudian X18, X19, 20, dan 21. Artinya yang zero varian ini semuanya jawabannya zero ini. X9, X9, X10, X12, 18, 19, 20, dan 21 ini kita keluarkan. Nah, tinggal kita klik ini. Kemudian kita lihat deskriptifnya. Oke, masih oke. Kemudian extraction-nya kita centang script load-nya. Rotation-nya parimek.
Kemudian optionnya kita menggunakan value-nya 4. Artinya yang di bawah 4 itu tidak valid. Kita coba apakah faktor analisisnya bekerja atau tidak. Nah, sekarang faktor analisisnya sudah bekerja dan covariance matriknya juga memiliki perbedaan jawaban antara masing-masing item variabel. Juga sudah ada KMO, hasil KMO-nya, Kaiser-Meyer-nya, commonalities-nya sudah muncul, faktor yang terbentuknya sudah ada 1, 2, dan 3. Kemudian script plot-nya juga menunjukkan mereka ini eigenvalue dan faktor yang membentuk faktornya juga sudah bagus. Dan rotasinya sudah terbentuk dengan baik. Nah, itu adalah cara mengatasi zero varian pada uji faktor analisis. Terima kasih sudah menyimak. Jumpa lagi pada tip dan trik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.